Baik, kita kembali di Motivator bersama Ayah Edi membahas mengenai anak introvert dan anak ekstrovert. Ayo coba diperhatikan, anak Anda itu termasuk yang mana? Introvert kah atau ekstrovert kah? Nah, bagaimana cara baiknya kita menyikapi kedua karakter ini, Ayah? Kan tadi ada positif negatifnya untuk kedua anak ini ya. Kalau yang ekstrovert, yang perlu kita pahami pertama dulu adalah kita nih masuk apa dulu nih? Oh, kitanya, orang tua. Kitanya. Oke. Karena waktu kita nggak sadar kita siapa, kita terus menilai anak kita pakai alat Kacamata kita. Persis seperti itu kira-kira. Jadi kita sadar dulu, oke, saya extrovert. Nah, kemudian dilihat nih dua anak. Biasanya dua anak beda-beda tuh. Kayak anak saya yang pertama introvert, yang kedua extrovert. Ya. Nah, kita harus pinter acting sih ya sebenarnya. Oh gitu? Iya. Oke. Iya, Actingnya kayak gimana? Jadi kalau misalnya saya ekstrovert kan sudah punya bawaan lahir, nggak usah acting jadi ekstrovert gitu ya. Nah, kalau anaknya kebetulan ekstrovert ya kita tinggal keluar semua itu lancar keluar ya. Semua lancar. Tapi begitu introvert langsung acting. Tarik nafas. Kalau mau ngomong duduk di sampingnya, kemudian pegang tangannya, colek-colek. Lagi ngapain? Jadi suaranya harus pelan, kemudian tatapan matanya harus sama-sama ke depan. Jadi anak introvert itu nggak suka ditatap. Oh gitu? Iya. Okay. Kalau ditatap, dia akan turun ke bawah atau lari atau menghindar, avoiding. Oh, jadi emang harus nggak boleh lihat-lihatan gitu ya? Iya. Oke. Baik. Kecuali kalau dia introvertnya berkombinasi dengan koleris ya. Sifatnya keras. Gitu. Nah, kalau introvert yang sifatnya keras itu kalau kita tatap, dia tatap kayak mau nantang begitu malah. Oh, gitu. Jadi itu baiknya gimana? Baiknya makanya kalau ketemu sama introvert, anak kita jelas-jelas introvert, posisi pendekatannya kalau boleh saya contohkan seperti kita begini. Jadi anak ngadep ke sana, kita ngadep ke sana, kemudian kita mulai mendekat. Nah, baru kita tempel tangan kita. Kalau dia nggak tarik tangan, berarti dia feel convenient untuk memulai komunikasi. Gitu. Okay. Jadi ada testing. Tes yang penting untuk anak introvert itu adalah tes frekuensi namanya. Jadi dia hanya mau bicara kalau frekuensinya pas lagi sama. Oh, jadi nggak bisa dipaksa ya? Nggak bisa dipaksa. Orang bilangnya but-butan. Gitu. Oh, oke, baik. Ada telepon kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Dengan siapa di mana, Bu? Iya, ini dari Ibu Teti ya. Ibu Teti dari Lampung. Oh, iya, Ibu Teti dari Lampung. Silakan, Bu Teti. Ya, ini banyak sekali nih peminatnya yang nunggu-nunggu Ayah Edi. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, bukan beberapa keluarga, sekampung ini ya. Oh, sekampung. Waduh, luar biasa, Ibu. Salam buat semua ya, teman-teman. Baik, silakan, Ibu. Ya. Iya. Anak saya ini kayaknya sih setelah saya ini dia ini apa ya? Campuran ini ya, melankolis sama pragmatis kali. Oh, melankolis sama pragmatis. Iya. Nah, jadi yang saya mau tanyakan lebih lanjut, saya ini belum dapat buku manual box itu ya. Di mana yang ini maksudnya? Manual box kayaknya ya di buku itu ada yang menjelasin ada manual box anak gitu, anak. Oh, manual box anak, ya. Iya, itu belum dapat ya. Belum dapat. Ya, untuk jauh kenal karakter anak ini. Kalau yang ini udah dapat ya, Bu? Iya, yang mana? Yang ini ada di depan ini, Bu. Ayah Edi menjawab. Oh, belum. Oh, belum juga. Oke, baik. Baik, Bu Teti. Adanya ini yang 37 mengapa anak melawan, terus anak zaman sekarang ternyata mudah itu loh. Iya. Ini benar-benar semua koleksi bukunya Ayah sudah punya semua kayaknya. Ya. Baik. Baik, Ibu Teti, ada yang spesifik lagi yang mau ditanyakan? Cuman itu ya, anaknya melankoli pragmatis. Baik. Ini fans berat ini ya. Oke. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Ya, kita aja yuk. Selamat malam. Ya, malam. Iya, silakan Ayah. Itu adalah istilah psikologis ya, melankolis, flegmatis. Jadi melankolis itu artinya adalah melo, sensitif. Flegmatis itu adalah orientasinya ke persahabatan. Oke. Jadi anak yang sensitif, orientasinya ke persahabatan. Ciri-ciri anak ini biasanya tidak hitung-hitungan sama teman gitu ya. Gampang dibohongin dong. Kira-kira begitu. Orangnya mudah sekali untuk baik hati lah kira-kira bahasa yang tepatnya baik hati. Jadi kalau misalnya ada temannya pinjam barang nggak dikembaliin ya diam aja dia, nggak apa-apa lah. Minjem lagi dikasih lagi juga gitu. Suka seperti itu dia. Nah biasanya kalau anak melankolis itu cenderung larinya ke introvert. Ya introvert.
Nah, karena dia ada unsur yang pertama adalah flegmatis. Flegmatis ini adalah unsurnya pertemanan, persahabatan, atau manusiawi. Biasanya walaupun dia introvert, dia masih suka berteman, bergaul. Hanya dia pasif. Jadi dia ngikut sama teman-temannya, teman ngajak kemana dia ngikut dan sebanyaknya. Jadi berimbang ya, tidak apa namanya, tidak terlalu introvert yang tidak suka bergaul. Ini ada keseimbangannya di situ. Nah, hanya yang perlu kita ketahui adalah kalau kita punya anak flegmatis dan melankolis, itu anaknya sangat mengikut orang lain. Ya, jadi follower. Nah, jadi tugas kita di sana adalah harus sering melakukan pendekatan, bertanya sejauh mana dia mengikuti teman-temannya, apakah baik yang diikuti atau tidak gitu. Nah, proses komunikasinya ini jauh lebih mudah. Kenapa? Karena pada saat seorang anak melankolis kombinasinya sama flegmatis, dia tidak keras. Dia lebih mudah terbuka, mau cerita. Tapi kalau dia kombinasinya ke atas koleris, maka yang seperti keras itu tadi ya. Iya, jawabnya pun sepatah-sepatah gitu. Jadi kalau ditanya ada apa? Enggak, baik gitu. Satu itu adalah kombinasinya ke koleris. Dia koleris itu artinya potensi leader. Ya, potensi leader yang sangat kuat gitu, potensi memimpin. Makanya dia sering kali ngatur, sering kali ngimpin. Tapi introvert. Iya, tapi introvert, iya. Dia introvert. Jadi seorang pemimpin yang tidak banyak bicara. Cuma satu kelemahannya kalau bicara suka nyakitin gitu, suka keras. Seperti itu. Sedikit sekali dia bicara gitu, tapi dia punya kekuatan karismatik ya. Kira-kira seperti Jadi itu. untuk yang koleris tadi, cara pendekatan juga gitu. Kita harus cek dulu frekuensi ya. Dia lagi terbuka atau enggak? Iya. Jadi cek frekuensi itu penting untuk anak-anak yang introvert. Karena introvert itu sensornya ada di dalam. Sensornya itu di perasaan, di feeling gitu. Jadi dia baru mau berkomunikasi waktu kita punya frekuensinya sama. Itu saya selalu lakukan itu sama anak-anak. Dan selalu pas gitu. Makanya banyak ibu-ibu yang merasa aneh gitu ya. Anaknya sama ayahnya nggak mau debat gitu. Tapi waktu seminar tiba-tiba minta dipangku sama saya. Itu karena frekuensinya pas. Itu frekuensi, iya. Jadi frekuensi itu bisa kita latih nanti. Oh, nanti ya, habis gimana cara melatih frekuensi sesudah berkat ini supaya kita mudah berkomunikasi juga dengan putra-putri kita. Tentunya karena komunikasi itu juga sesuatu yang menjadi akar ya, bisa membuat kita mengenal anak-anak kita dan juga bahkan bisa menjadi solusi bagi setiap persoalan kita yang kita hadapi sehari-hari. Selain berikut ini tetaplah bersama kami di Motivator.